Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan yang bercorak Hindu di Jawa Barat. Kerajaan yang berpusat di Pakuan, Bogor sekarang, ini juga sering disebut Negeri Sunda, Pasundan, atau Pakuan Pajajaran. Menurut Prasasti Sang Hyang Tapak, Kerajaan Pajajaran didirikan oleh Sri Jaya Bupati. Kerajaan Pajajaran berdiri pada tahun 923 Masehi dan runtuh pada 1597 Masehi setelah diserang oleh Kesultanan Banten. Pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, kerajaan ini berhasil mencapai puncak keemasannya. Menurut Prasasti Sang Hyang Tapak, Raja Sri Jaya Bupati mendirikan sebuah kerajaan pada 923 di Pakuan Pajajaran. Setelah Sri Jaya Bupati, tahta kemudian jatuh ke tangan Rahyang Niskala Wastu Kancana dengan pusat kerajaan berada di Kawali. Pada 1428, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi dinobatkan 2 kali untuk menerima tahta Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Periode terakhir Kerajaan Sunda dan Galuh ini kemudian dikenal sebagai periode Kerajaan Pajajaran dengan pusat pemerintahan kembali di Pakuan Pajajaran. Raja-raja Kerajaan Pajajaran. Selain Sri Jaya Bupati sebagai pendiri, berikut ini beberapa raja yang tercatat pernah memimpin Kerajaan Pajajaran. Sri Baduga Maharaja 1482 sampai 1521 Masehi. Bertahta di Pakuan Surawisesa 1521 sampai 1535 Masehi. Bertahta di Pakuan Ratu Dewata 1535 sampai 1543 Masehi. Bertahta di Pakuan Ratu Sakti 1543 sampai 1551 Masehi. Bertahta di Pakuan Ratu Nilakendra 1551 sampai 1567 Masehi. Meninggalkan Pakuan karena serangan Hasanuddin dan Maulana Yusuf. Masa keemasan Kerajaan Pajajaran. Masa keemasan Kerajaan Pajajaran dapat dicapai pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi yang memerintah antara 1482 sampai 1521 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kerajaan dalam keadaan teratur dan tentram. Tindakan pertama yang diambil setelah resmi menjadi raja adalah membebaskan penduduknya dari 4 macam pajak. Ketika memerintah, Prabu Siliwangi dikenal sebagai pemimpin yang memegang teguh asas kesastraan dalam kehidupan sosial. Prabu Siliwangi sempat tidak senang dengan hubungan Cirebon-Demak yang terlalu akrab, tetapi perselisihan mereka tidak berkembang ke arah ketegangan. Menurut sumber Portugis, Kerajaan Pajajaran diperkirakan memiliki 1.000 prajurit dan 40 ekor pasukan gajah. Prabu Siliwangi begitu mencurahkan perhatian pada pembinaan agama, pembinaan parit pertahanan, memperkuat angkatan perang, membuat jalan, dan menyusun formasi tempur di darat. Tetapi angkatan lautnya terbilang lemah. Runtuhnya Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 akibat serangan dari kerajaan Sunda lainnya, yaitu Kesultanan Banten. Berakhirnya Pajajaran ditandai dengan diboyongnya Palangka Seriman Sriwancana dari Pakuan ke Surawosoan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Setelah Pajajaran runtuh, diperkirakan terdapat sejumlah penggawa istana yang meninggalkan keraton lalu menetap di daerah Lebak. Mereka menetapkan tata cara kehidupan lama yang ketat dan sekarang dikenal sebagai orang Baduy. Peninggalan Kerajaan Pajajaran. Babat Pajajaran, Carita Parahyangan, Carita Waruga Guru. Materi Kerajaan Melayu. Sejarah pendiri dari Kerajaan Melayu. Pendiri Kerajaan Melayu yang pertama kali ditemukan dalam catatan sejarah adalah Raja Srimat Trailokyaraja Maulib Husana Warmadewa yang berkuasa mulai 1183 di Dharmasraya. Raja-raja Melayu. Srimat Trailokyaraja
Maulimusana Warmadewa, Srimat Tribunaraja Mauli Warmadewa, Akarendra Warman, Aditya Warman, Anangga Warman. Puncak kejayaan Kerajaan Melayu terjadi pada masa Raja Aditya Warman yang memerintah dari tahun 1347 sampai 1375. Runtuhnya Kerajaan Melayu. Kedudukan kerajaan ini makin terdesak karena munculnya kerajaan-kerajaan besar yang juga memiliki kepentingan dalam bidang perdagangan. Seperti Kerajaan Siam di sebelah utara yang menguasai daerah-daerah di Semenanjung Malaka, termasuk tanah Genting Kera, dan Kerajaan Singasari di daerah timur yang dipimpin oleh Raja Kertanegara dengan mengirim ekspedisi ke arah barat yang dinamakan Ekspedisi Pemalayu, yang mengadakan pendudukan terhadap Kerajaan Melayu, Pahang, dan Kalimantan, sehingga mengakibatkan kedudukan Kerajaan Melayu semakin terdesak. Peninggalan Kerajaan Melayu cukup banyak dan umumnya ditemukan di Kabupaten Damasraya. Peninggalan tersebut antara lain Candi Pulau Sawah, sebuah peninggalan kuno dari zaman Kerajaan Suwah Bumi yang ditemukan di Provinsi Sumatera Barat. Kompleks Candi Panjaroco. Kompleks Candi Panjaroco mempunyai peninggalan dalam bentuk candi sebanyak 3 buah, yaitu Candi Padang Roco 1, 2, dan 3. Candi Padang Roco pada dasarnya berada pada daerah daratan yang dilingkari oleh parit kelilingi dari arah barat menyambung ke utara dan berakhir di sisi timur. Arca Amok Hapas, patung batu paduka Amok Hapas, sebagai salah satu perwujudan lokes sebagaimana disebut pada prasasti Padang Roco. Patung ini merupakan hadiah dari Kertanegara Raja Singasari kepada Tribu Waranaraja, Raja Melayu di Damasraya pada tahun 1208 Saka atau 1286 Masehi. Prasasti Manjusri merupakan manuskrip yang dipahatkan pada bagian belakang arca Manjusri. Bertarik 1343, pada awalnya ditempatkan di Candi Jago yang berlokasi di Desa Tumpang, Jawa Timur. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan oleh C.J. Battenberg yang tanggal 29 November 1920 di Kampung Kedukan Bukit. Prasasti Grahi merupakan prasasti yang berisi perintah Raja Damasraya pertama kepada Bupati Grahi, Mahesnapai Galanai, untuk membuat arca Buddha. Prasasti Suruwaso berisi keberhasilan Adit Warman telah menyelesaikan pembangunan saluran air yang proyeknya sudah dimulai sejak 1297 Saka atau 1375 Masehi. Prasasti Kuburajo ditemukan pada tahun 1877 di Kuburajo, Sumatera Barat. Prasasti ini mengandung pujian-pujian terhadap Raja Adit Warman yang ditulis dalam bahasa Sanskerta. Dan yang terakhir Prasasti Tanjore. Prasasti yang dibuat pada tahun 1030 menyebutkan bahwa ibu kota Kerajaan Melayu dilindungi oleh benteng-benteng dan terletak di atas bukit, yaitu Muara Tebo. Berikut adalah sejarah pendek Kerajaan Pajajaran dan Kerajaan Melayu. Kami berharap dengan video ini, kami bisa melestarikan sejarah dan budaya dari negara dan leluhur kami, yang patut kita pelajari dan lestarikan untuk mengetahui sejarah negara kita yang penuh dengan kenaikan dan runtuhnya negara-negara yang sampai sekarang tidak hanya mempunyai dampak pada negara kita, tetapi juga negara lain, dari India sampai Tiongkok dan bahkan bangsa Arab dan Afrika.